Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Nora. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana, sehat Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Ibu maaf ya Bu mengganggu siang-siang begini. Ya tidak apa-apa Bu Intan. Oh ya, katanya ada yang mau diceritakan ya. Iya benar Ibu. Jadi apa nih yang mau Bu Intan sampaikan? Jadi begini Bu, saya mau cerita terkait pembelajaran yang terjadi di kelas nih. Jadi kan saya guru seni budaya, di mana pelajaran seni budaya ini kan ada 4 bidang ya, yaitu seni tari, seni rupa, musik, dan juga teater. Nah, yang menjadi permasalahan di sini kan Bu, eee, ketika masuk ke materi seni tari, itu kebiasaan siswa laki-lakinya itu kurang berminat untuk belajar materi seni tari. Jadinya pada saat ada pemeragaan gerak tari, baik itu gerak tari tradisional ataupun kreasi, itu mereka tidak mau, Ibu. Wah, berarti dari yang saya garis bawahi ya Bu ya, permasalahannya ini kurang minat belajar ya siswa laki-lakinya dalam memperagakan gerak tari. Begitu ya Bu ya? Iya, benar Ibu. Jadi kan mereka ini beranggapan kalau misalnya udah menari, bergerak, itu pasti yang ceweknya aja, bukan dari laki-laki. Mereka melihat beranggapan kalau nari itu karena berlenggak-lenggok atau mungkin gemulai ya. Jadinya tidak mau untuk bergerak ogah-ogahan lah Bu. Seolah-olah kayak perempuan begitu ya Bu ya. Hmm. Nah, jadi kalau begitu Ibu, kira-kira nanti ya dari percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Bu Intan dapatkan? Tentu dari percakapan kita di hari ini, saya ingin menemukan solusi ya Bu dari masalah yang saya hadapi ini dengan meningkatkan minat belajar mereka terkait materi seni tari agar kedepannya sudah ada perubahan lah Bu. Setidaknya mereka sudah mau begitu Bu. Iya, oke. Jadi yang ingin Bu Intan harapkan itu adanya perubahan ya, Bu ya. Iya, Nah, iya betul Bu. kira-kira perubahan yang bagaimana nih yang ingin Bu Intan lihat? Mungkin di sini saya maunya perubahan setidaknya di dalam kelas itu pembelajarannya berpusat pada murid ya, bukan dari saya begitu. Dan siswa laki-laki ini bisa termotivasi untuk belajar materi seni tari Bu, bukan karena paksaan. Karena kan kalau biasanya di dalam kelas kalau saya suruh menari, kalau nggak mau pasti saya paksa begitu ya. Oh iya iya. Oke, Bu Intan. Berarti ini tanpa ada paksaan mereka harus sadar begitu ya dengan kemauan sendiri. Oke, Bu Intan. Nah, jadi sejauh ini apakah Bu Intan sudah ada langkah awal nih untuk melakukan langkah awal ya terkait permasalahan tersebut? Sudah Bu, sebelumnya sudah saya lakukan dengan pemindahan kelas ya. Ketika materi seni tari atau materi seni yang lain yang memang menggunakan speaker, karena kan agak ribut nih kalau misalnya kelas seni ya Bu. Jadi saya mengambil kelas khusus yang memang tidak mengganggu atau diganggu oleh kelas sebelah. Karena kebiasaannya kan Bu, itu pasti siswa-siswa sebelahnya kalau udah masuk di baik itu materi seni tari atau materi yang lain, itu pasti asik celingak-celingu lihat di kelas saya ketika belajar gitu. Jadinya pada saat saya mengajar, apalagi menyuruh anak-anak menari, itu pasti siswa laki-lakinya jadi malu. Jadi makin malu karena kan diejek-ejek nantinya ya sama siswa. Iya, iya. Nah, baik Bu Intan dari situasi ini ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa menjadi solusinya ya? Mungkin sih di sini saya harus mengubah ya metode atau juga melakukan strategi pembelajarannya ya Bu. Iya, seperti apa nih metodenya ataupun pembelajarannya Bu Intan? Mungkin bisa dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu.
Nah, kebetulan kan, kita baru mempelajari ya modul, pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya bisa saya lakukan ya di kelas saya ini untuk, membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk melihat kebutuhan belajar dari siswa saya ya, Bu. Oke, sangat bagus ini idenya Bu Intan. Nah, kira-kira nanti di saat pembelajaran berdiferensiasi tersebut, pembelajaran yang berdiferensiasi seperti apa nih yang akan Bu Intan terapkan? Sepertinya saya akan menggunakan ketiga strategi tersebut ya Bu. Contohnya misalnya dari diferensiasi konten. Di sini saya bisa menampilkan menampilkan gambar-gambar atau juga video-video yang memang terkait khusus untuk tari yang ditarikan oleh laki-laki. Contoh misalnya kalau materi seni tari tradisional itu bisa saya tampilkan tari yang memang berasal dari Aceh. Contoh misalnya kayak kita di sini kan ada tari saman, liko pulo, atau sedati yang memang khusus ditarikan oleh laki-laki. Mungkin nantinya dengan penampilan video ini bisa memberi mereka semangat ya, bahwasanya ada referensi bahwasanya tidak hanya perempuan ya Bu yang menarikan tari tersebut. Selanjutnya untuk diferensiasi proses mungkin bisa saya lakukan dengan melihat kemampuan siswa ini bagaimana, apakah dia di kemampuannya di bagian sedang, tinggi atau rendah. Jadi nanti bisa saya kondisikan sesuai yang mereka bisa begitu Bu. Dan untuk diferensiasi produk, ini kan kebiasaan nih Bu, karena kan materi tari pasti biasanya kan saya suruh orang nih nari-nari begitu ya, semuanya harus nari tanpa melihat kebutuhannya. Jadi mungkin di diferensiasi produk ini nanti saya bisa membuat kelas ini berbeda ya Bu dengan misalnya kebutuhan mereka, mereka yang bisanya buat poster-poster. Nah, jadi mungkin bisa saya berikan ya, bisa saya arahkan dengan cara membuat poster. Jadi tidak hanya bergerak saja di sini, tetapi membuat poster yang terkait gerak tari dari tari laki-laki juga bisa, yang nantinya bisa dipajang di sudut kelas ya Bu. Oh Uh, iya, iya. jadi dengan cara ini mungkin bisa mengubah mindset mereka terkait menari. Jadi bukan hanya untuk laki-laki, bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk laki-laki juga ada dan gerakannya juga berbeda antara laki-laki dengan perempuan ya Bu. Iya, iya. Hmm, luar biasa ini ya rencananya Bu Intan ya. Nah, nanti uh, jangka waktunya nih, kira-kira kapan nih Bu Intan akan melaksanakan rencana tersebut? Oh iya, secepatnya ya Bu, kebetulan kan sekarang masih materi seni musik. Setelah sumatif tengah semester, nanti akan masuk ke materi seni tari. Nah, pada saat memang masuk seni tari itu langsung dari awal saya terapkan terus ke murid-murid saya untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Oke, bagus sekali ini Bu Intan. Nah, dari alternatif solusi yang sudah Bu Intan dapatkan ya, kira-kira memerlukan bantuan dari pihak lain tidak Bu Intan? Tentu ya Bu, memerlukan dukungan dari pihak lain, contohnya misalnya dari kepala sekolah nih Bu. Uh, Pastinya kan perlu kayak ruangan, dari sarana prasarananya. Karena kalau misalnya mengajar di dalam kelas pasti akan mengganggu kelas lain atau diganggu nih kan Bu ceritanya. Jadi mungkin bisa menggunakan kelas atau ruangan khusus yang lain begitu Bu. Selain itu mungkin bisa dukungan atau kolaborasi. Saya melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah. Karena kan berdiferensiasi, mungkin nanti ada yang hampir selaras juga dengan guru-guru di sekolah ya Bu. Apalagi kan di sini kita sebentar lagi kan ada ini sebentar lagi kan bulan Maulid ya Bu. Jadi kan di bulan Maulid itu pada saat kegiatan Maulid ada acara melike. Itu kan kalau melike anak laki-laki, siswa laki-laki yang menampilkan.
bisa saja nanti saya ambil dari penilaian keterampilannya itu dari Melike ini. Jadi tidak hanya menari yang lain, tetapi dari Melike ini karena mereka juga bergerak sama seperti Liko Pulau ya, dengan menyanyikan syair-syair atau nazam-nazam Aceh ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini, sepertinya saya bisa melakukan penilaian nih di sini dengan kolaborasi dengan rekan guru ya. Selain itu dengan siswa juga Ibu, mungkin saya harus berkolaborasi kerjasama dengan mereka karena kan setiap kelas itu pasti ada siswa yang kemampuannya itu lebih ya. Jadi nanti Iya. kita menggunakan metode tutor sebaya mungkin Ibu agar siswa-siswa yang laki-laki ini atau siswa yang memang kurang di bagian ini mereka sudah mampu sudah bisa dalam melakukan gerak-gerak tari tersebut Ibu. Oke, Bu Intan, bagus sekali ya perencanaannya. Jadi ingin menjadi murid Bu Intan kembali nih, jadi kembali ke SMP ya, biar menjadi murid Bu Intan, biar diajari tari ya. Bisa aja Ibu. Oke, nah kira-kira dari percakapan kita hari ini nih Bu Intan, apa yang bisa Bu Intan dapatkan? Tentunya dengan percakapan kita hari ini ya Bu, di sini saya sudah mendapatkan gambaran terkait kurangnya minat siswa saya ya Bu, terkait tentang kurangnya minat mereka dalam materi seni tari dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, melakukan pemetaan terlebih dahulu. Selain itu juga adanya kolaborasi. Jadi di sini saya sudah menemukan titik temunya dari permasalahan yang saya hadapi ya Bu. Untuk Iya. yang lebih baik. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya dari permasalahan yang Bu Intan hadapi sekarang, Ibu sudah menemukan solusinya. Luar biasa nih Bu Intan, saya jadi tidak sabar ingin mendengar hasil akhirnya ya nanti. Semoga rencana Bu Intan berjalan dengan lancar ya. Amin, amin Ibu. Terima kasih ya Bu, makasih banyak sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya ya Bu. Maaf sekali sudah merepotkan ya Bu. Tidak sama sekali Bu Intan, saya malah senang ini bisa berbagi cerita dengan Bu Intan. Nah, nanti lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, bisa langsung menghubungi saya Ibu. Ya siap, siap, siap Ibu. Baik kalau begitu, saya izin dulu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam Bu Intan. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu Intan. Bu Intan apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Alhamdulillah, saya ingin sedikit berbagi cerita ini Bu. Oh iya, boleh Ibu silahkan. Ibu mau bercerita tentang apa nih? Begini Ibu, saya ingin bercerita tentang masalah anak-anak saya di kelas Ibu. Baik. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, apa sih harapan yang ingin Bu Nora dapatkan? Harapan saya sih Bu, nanti saya ingin menemukan solusi ya dari masalah yang saya hadapi tersebut. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, permasalahannya seperti apa ya? Begini Ibu, anak-anak saya di kelas ada yang lambat dalam memahami pembelajaran ya. Padahal saya sudah mengulang begitu beberapa kali, tapi masih saja lambat dalam memahami dan sepertinya seperti kurang fokus dan seperti lalai begitu ya Bu ya. Oh, jadi begitu Ibu. Kira-kira apa sih penyebab anak-anak ini lambat dalam memahami pembelajaran? Sepertinya ada beberapa faktor sih Bu ya yang menjadi penyebabnya. Faktornya itu apa-apa saja Ibu? Di antaranya sepertinya memang mereka itu memiliki daya serap yang lambat ya Bu ya, dan seperti
kurang juga perhatian dari orang tua, bisa jadi, pengaruh lingkungan juga ya, Bu, ya. Mungkin karena sesama temannya itu, bisa mengakibatkan mereka lalai, tidak termotivasi untuk belajar begitu mungkin ya, Bu, ya? Oh, iya 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 iya, Bu. Berarti kalau saya garis bawahi nih ya, Bu, anak-anak Ibu lambat dalam memahami pembelajaran itu dipengaruhi oleh faktor keluarga dan juga lingkungannya ya, Bu. Benar begitu, Ibu? Iya benar, Ibu. Oke. Sejauh ini seberapa besar harapan yang ingin Ibu Nora inginkan agar anak-anak Ibu menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ya, harapan saya itu Bu, setidaknya setelah saya menerangkan, pembelajaran, mereka itu paham dan, menanggapi ya pertanyaan saya dan, bisa fokus begitu Ibu, tidak hanya diam, melamun, ataupun menggeleng saja misalnya di saat saya menanyakan, tidak ada rasa ingin berusaha begitu ya untuk, eee menanggapi ataupun menjawab apa yang saya tanyakan itu, begitu Ibu. Oh ya, benar 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 Ibu. Paling tidak di sini mereka itu bisa memberikan respon yang baik ya Bu, ketika pembelajaran Iya, berlangsung ya. iya iya. Mmm, nah di sini Ibu sudah tahu kan penyebab kenapa anak-anak mengalami hal seperti itu. Nah kira-kira bagaimana, langkah Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Saya berpikir, akan memberikan bimbingan Ibu ya, terhadap anak, yang lambat dalam, daya serapnya ini, akan memberikan metode yang tepat, nah agar, mereka bisa lebih fokus ya, berbeda dari metode mungkin yang saya berikan terhadap, teman-teman yang lain begitu Ibu. Karena memang daya pikir mereka ini kan berbeda ya dari yang lain itu. Mungkin saya akan cari metode yang lain yang lebih tepat untuk anak ini. Seperti itu mungkin Bu Intan. Oh iya, rencana yang sangat bagus Ibu. Di sini Ibu melakukan ingin melakukan apa namanya pemberian metode yang tepat dengan melakukan pembimbingan juga ya, dengan memberi Iya, perhatian penuh kepada mereka ya Bu. Nah, iya. kira-kira metode dan bimbingan yang seperti apa nih yang akan Ibu berikan kepada anak-anak ini? Nah, rencananya sih Bu, saya akan memberikan bimbingannya itu berupa latihan soal. Misalnya kan hari ini tuh setelah saya menjelaskan, kemudian saya memberikan latihan soal kepada anaknya. Tujuannya itu kenapa? Agar mereka nanti di saat saya menjelaskan itu mereka mendengar bahwa oh kemarin itu ibu gurunya setelah menjelaskan memberikan soal. Nanti kalau saya lalai tidak mendengar dengan fokus dengan baik, nanti saya tidak bisa menjawab. Pasti kan akan begitu ya Bu Intan ya? Iya, benar-benar Ibu. Jadi di sini tidak lepas dari bimbingan terus ya Bu untuk mereka. Iya Ibu. Baik Ibu, luar biasa sekali ini rencananya. Jadi kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Insya Allah secepatnya Ibu dalam minggu depan ini saya akan mulai menerapkannya. Ya tentunya tidak mengganggu aktivitas teman-temannya yang lain ya. Saya akan menggunakan di saat jam pulang sekolah. Nah sampai sambil menunggu anak tersebut dijemput seperti itu Ibu. Ya, ide yang bagus itu Bu, mantap mantap. Nah, kemudian untuk komitmen nih Bu, terhadap rencana pembelajaran masalah ini bagaimana komitmennya? Uh, Tentunya ya Bu ya, saya akan melakukannya ini secara terus-menerus dan konsisten Ibu, sampai nanti terlihat ya ada perubahan pada diri anak tersebut. Misalnya dari tidak fokus sudah menjadi fokus begitu Bu ya. Dari responnya yang kurang dan memberilah respon yang lebih baik begitu Ibu. Iya, bagus. Kira-kira ada tidak dukungan dari pihak lain nih yang Ibu butuhkan untuk menjaga komitmen ini?
Kalau dukungan ini tentu ada ya Bu ya, tentunya dukungan dari kepala sekolah begitu ya Bu ya. Dan tentu saya juga perlu ya bantuan dari rekan guru lain dan bahkan kerjasama dari orang tuanya juga. Iya, benar-benar Ibu. Jadi di sini Ibu saling berkolaborasi ya Bu untuk Ya. mencapai hasil yang baik. Nah, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya nih Bu? Iya, saya akan menjalin komunikasi yang baik ya dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada anak yang membutuhkan tersebut, Ibu. Ya, bagus-bagus Ibu. Jadi selain berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru, di sini juga harus menjalin komunikasi ya Bu dengan orang tua mereka ya. Mantap, Iya. mantap Bu. Baik Ibu, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa sih yang bisa Bu Nora dapatkan? Apa yang sudah Ibu Nora dapatkan? Alhamdulillah ya Bu ya, saya bisa sedikit lega ya karena sudah berbagi cerita dengan Bu Intan Mm-mm. dan saya bisa mendapatkan solusi yang baik atas permasalahan yang terjadi di kelas saya, Ibu. Alhamdulillah ya. Kalau begitu Ibu, saya jadi tidak sabar juga nih ingin mendengar cerita-cerita Ibu nanti di akhir ya, bagaimana dengan proses pembimbingan ini ya. Semoga rencana-rencana Ibu berjalan dengan lancar ya. Tetap semangat ya Bu. Insya Allah Ibu, saya akan terus semangat ya untuk membimbing murid-murid saya. Luar biasa. Bagus Ibu. Kira-kira Ibu ada lagi yang ingin dibicarakan? Untuk sementara tidak ada nih Bu. Oke, baik. Kalau begitu saya izin dulu ya Bu, mau masuk ke kelas nih. Oh iya, uh, baik Bu Intan, terima kasih banyak atas waktunya ya sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Ya, sama-sama Ibu. Sampai jumpa ya Bu, lain kali. Kalau misalnya mau bercerita apapun bisa dihubungi saja ya Bu. Iya baik Bu Intan, terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa di Assalamualaikum lain Ibu. waktu ya Bu. Iya. Waalaikumsalam.